Berdoa sebelum memasak dan memasak dengan hati. Jangan lupa subscribe ya, sahabat. Assalamualaikum sahabat dapur semua, apa kabar? Semoga sahabat dan keluarga selalu dalam keadaan sehat dan sejahtera ya sahabat. Jumpa lagi di sini bersama dengan Wangi Pandan. Kali ini Wangi Pandan akan membagikan resep tahu acar yang suager dan pedas. Sahabat, tahu acar ini memiliki kuah yang menyerupai kuah empek-empek ya. Namun, makanan ini berasal dari daerah Solo ya, atau Surakarta. Bahannya sangat murah dan membuatnya pun gampang. Untuk bahan-bahannya, sahabat dapat melihatnya di sini ya, atau di kolom description. Untuk bagian isinya, siapkan 8 buah tahu untuk jenisnya tahu apapun ya. Kemudian tempe secukupnya yang akan kita goreng bersama dengan tahunya. 1/4 buah kubis yang akan kita rajang halus dan kita sajikan mentah ya sahabat. Kemudian 4 buah mentimun yang akan kita buang bijinya dan kita potong-potong memanjang. 250 gram tauge yang akan kita rebus sebentar. Dan bagian ekornya bisa dihilangkan jika suka ya. Seperti ini ya. Namun Wangi Pandan tidak menghilangkan bagian ekornya ini ya sahabat, karena membutuhkan waktu yang lama. Jadi Wangi Pandan menggunakan cara tradisional saja ya, langsung saja. Kemudian mie telur sebanyak 1 bungkus atau sesuaikan dengan selera saja. Untuk sambalnya, siapkan 2 butir kemiri, kemudian 25 cabai rawit atau lebih jika suka pedas, dan 1 buah cabai besar yang akan kita blender bersama dengan sedikit air. Untuk bahan pelengkapnya, seledri sebanyak 2 batang yang akan kita potong kecil-kecil ya. Kemudian kacang tanah yang akan kita goreng. Dan untuk bahan kuahnya, siapkan 3 siung bawang putih, 2 potong gula jawa atau gula merah, 1 sendok teh gula pasir atau sesuai selera, setengah sendok teh cuka atau sesuai selera juga ya sahabat. Kemudian garam dan kecap manis sebanyak 3 sendok makan. Kemudian bawang goreng. Di sini Wangi Pandan menggunakan yang sudah jadi ya. Untuk bumbu marinase atau marinasenya, siapkan 1 siung bawang putih, 1 potong kunyit, garam, dan ketumbar yang akan kita haluskan untuk memarinase tahu dan tempenya nanti ya pada saat digoreng. Nah, bawang gorengnya Wangi Pandan menggunakan yang seperti ini saja ya sahabat, yang sudah jadi saja. Namun bisa juga sahabat membuatnya sendiri ya. Langkah pertama, buat bumbu marinase terlebih dahulu ya. Haluskan bawang putih, kunyit, ketumbar, dan garamnya. Kemudian beri air sedikit dan aduk hingga rata. Lalu goreng tahu dan tempenya tanpa diberi bumbu terlebih dahulu ya. Setelah itu tuang bumbu marinase ke atas permukaan tahu dan tempe ini. Separuh bagian saja ya, jangan seluruhnya.
Kemudian kita balik dan tuang dengan sisa bumbu mayonnaise tadi ya hingga habis. Lalu siapkan tisu makanan untuk meniriskan tahunya ya. Gunakan yang non pemutih seperti ini ya sahabat, agar tidak merugikan kesehatan kita. Setelah kedua sisinya berwarna kecoklatan seperti ini, tiriskan ya. Lalu saring minyak yang bekas menggoreng tahu tadi ya, dan langsung kita gunakan untuk menggoreng kacang tanahnya. Dalam keadaan panas-panas ya sahabat. Goreng kacang tanah menggunakan api kecil saja ya, agar tidak mudah gosong dan matang bagian dalamnya. Kemudian tiriskan. Untuk mentimunnya, kita buang bagian isinya terlebih dahulu, lalu kita potong sesuai dengan selera kita. Seperti ini ya, kemudian lanjutkan dengan kubisnya. Potong kecil-kecil atau tipis-tipis. Setelah itu seluruh sayuran ini kita cuci hingga benar-benar bersih dan kemudian bilas menggunakan air matang ya. Nah seperti ini ya setelah kita bilas menggunakan air matang. Kemudian lanjutkan kembali dengan merebus togenya. Rebus toge menggunakan air yang telah mendidih ya. Kemudian kita rebus selama kurang lebih 2 menit saja ya sahabat. Jangan terlalu lama, agar kandungan vitamin E-nya tidak hilang. Kemudian tiriskan. Lalu lanjutkan dengan merebus mie telurnya ya. Rebus mie telur hingga matang. Kemudian tiriskan. Nah seperti ini ya sahabat, sebagian dari bahan-bahannya telah siap. Kemudian kita lanjutkan dengan langkah yang berikutnya ya, yaitu langkah yang kedua membuat sambalnya. Blender cabai rawit, cabai besar, dan 2 buah kemiri. Tambahkan sedikit air, kemudian blender hingga benar-benar halus. Setelah itu rebus, tambahkan setengah gelas air dan sedikit garam. Kemudian rebus selama kurang lebih 3 menit hingga cabainya matang ya. Kemudian tiriskan. Nah sahabat, sebelumnya bantu Wangi Pandan untuk membangun channel ini ya dengan cara subscribe. Karena menurut keterangan dari YouTube yang Wangi Pandan terima seperti ini, ada beberapa pemirsa yang lupa untuk subscribe channel ini. Jangan lupa ya sahabat, bantu Wangi Pandan ya. Subscribe itu gratis lama-lamanya kok sahabat. Terima kasih ya sebelumnya. Baiklah, kita lanjutkan kembali ya. Langkah yang ketiga adalah membuat kuahnya. Haluskan 3 siung bawang putih dan setengah sendok teh garam. Kemudian gula jawa atau gula merahnya kita haluskan juga ya, dengan cara digeprek atau bisa juga diiris menggunakan pisau. Kemudian rebus dengan air sebanyak
750 ml atau sekitar 3 gelas air ya. Tambahkan bawang putih halusnya tadi dan 3 sendok makan kecap manis atau sesuai selera saja ya. Kemudian tambahkan 1 sendok makan gula pasir dan setengah sendok makan cuka. Jika sahabat menyukai rasa asam, dapat ditambahkan ya. Setelah itu rebus hingga mendidih sambil diaduk-aduk. Setelah mendidih, kecilkan apinya ya. Dan biarkan selama kurang lebih 3 menit agar bawang putihnya matang dan meresap di dalam air gula ini ya sahabat. Sahabat, kuah ini menyerupai dengan kuah empek-empek ya, namun di sini masakan atau makanan ini tidak menggunakan ikan, hanya menggunakan sayur-sayuran dan tahu tempe saja. Nah, setelah itu saring kuah ini agar tampilannya lebih jernih ya sahabat, tidak kotor. Seperti ini ya. Setelah semua bahan-bahannya kita persiapkan seperti ini. Di sini tahu dan tempenya telah Wangi Pandan potong kotak-kotak kecil seperti ini ya. Kemudian bawang gorengnya dan sambalnya juga telah disajikan di sini. Langkah yang keempat adalah menata sajiannya ya. Siapkan mangkuk, kemudian beri mie dan togenya, lalu kubis, kemudian tahu dan tempenya, setelah itu mentimunnya. Untuk mentimunnya jumlahnya dapat dilebihkan ya sahabat karena rasanya sangat segar. Lalu tuangkan kuahnya hingga benar-benar terendam. Kemudian tambahkan kacang gorengnya sesuai selera dan taburkan seledri di atas permukaannya. Dan tambahkan bawang gorengnya ya. Kemudian beri sambal jika suka rasa pedas. Di sini Wangi Pandan menaburkan banyak ya sahabat. Nah sahabat, terima kasih banyak ya telah menyaksikan video ini. Semoga resep ini bermanfaat dan sampai jumpa.